Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, meskipun Herodes adalah seorang tiran yang kejam, Yohanes Pembaptis tidak ragu-ragu untuk mengutuk perilaku perjinahannya dan untuk mencela dosanya di hadapan umum. Yohanes digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan kesaksian dan mengajar orang-orang bahwa tidak seorang pun dapat secara sah melanggar perintah-perintah Allah. Bahkan seorang raja pun tidak diperkenankan. Yohanes tidak takut akan konsekuensi dari tindakannya, karena dia tahu bahwa jika dia setia, Tuhan akan berada di sisinya dan tidak pernah mengecewakannya, bahkan jika dia harus menderita karena kebenaran. Saudara-saudari, kita juga perlu memberikan kesaksian yang berani kepada keluarga, teman, dan masyarakat pada umumnya. Ketika kita melakukannya, Tuhan akan bersama kita dan kita tidak perlu takut. Penginjil Markus menyampaikan kepada kita bahwa Herodes, meskipun ia membenci apa yang dikatakan Yohanes karena menuduhnya berzina, namun ia suka mendengarkannya dan dia sangat bingung. Dalam kelemahan moralnya, dia bertahan dalam dosanya. Namun seruan Nabi untuk bertobat mencapai hati nuraninya.
Herodes berada dalam kebingungan. Ada sesuatu yang bergejolak dalam hati nuraninya. Roh Kudus bergerak di dalam dirinya untuk membawanya kepada pertobatan sejati atas dosanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang berdosa, tetapi memberinya kasih karunia untuk kembali kepadanya. Saudara-saudari, kita seharusnya tidak pernah kehilangan harapan untuk seseorang yang tampaknya tersesat dalam dosa. Kita harus selalu terus berbicara kebenaran dengan cinta dan berdoa untuk pertobatan penuh. Tuhan dapat mengubah hati orang yang paling berdosa sekalipun. Dia telah banyak memaafkan kita dan Dia juga bisa memaafkan orang lain. Saudara-saudari, Injil menceritakan bagaimana Herodes dalam janji yang tidak bijaksana kepada putri Herodias mendapati dirinya berkompromi dan karena takut kehilangan muka harus memerintahkan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Di sini kelemahan moralnya mengatasi dorongan rahmat pertobatan. Herodes menutup hatinya terhadap tindakan Tuhan karena nafsu dan kesombongannya. Dia melakukan kejahatan pembunuhan yang mengerikan terhadap orang yang tidak bersalah. Saudara-saudari, betapa dosa bisa menggelapkan hati nurani dan memadamkan kasih karunia Tuhan di hati seseorang untuk memuaskan hawa nafsunya. Semoga kita selalu berbicara kebenaran dengan kejujuran dan cinta tanpa mempedulikan akibat bagi diri kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.